Lalu jumpa lagi bersama saya dari ada video kali ini bersama potensial yang kita bahas adalah bentuk beberapa pekerjaan dari yang sekarang misal kita diberikan juga bahwa dari sini ada persoalan itu adalah bila kondisi yang tadi dimaksud dan tadi misal kita dengan dua penelitian yang yang kita lakukan kan dia belajar spiritual kan. Terus kedua yang berlagi. Tapi loss dan peace dan kecil dari negara ini basically kalau kita dia dan kalau ini adalah dan dalam aturan negara salah satunya bagaimana sih membuat ya. Nah, kita tahu kenapa salah satu kita tahu belajar dari sertifikat dengan basis yang sama satu dua dua bisa dua sampai itu adalah sehingga dari situ kita harus bertemu dan nah, ini kalkulator dengan ada kalkulator yang lengkap memberikan basis tersebut. Jadi kalau di aplikasi Wolfram Alpha kita tinggal masuk ke sini, kita klik di sini, kita cari di sini logaritma ini ada logaritma learn, log, ini log basis 10. Saya klik aja ini, kita isi di sini 2, 15. Ya. Maka jawabannya eh, ini kita ambil apa tuh beberapa angka belakang koma saja. Ya. 3 angka di belakang koma. Jadi 3,907. Jadi X sama dengan 3,9. Nah, tidak sulit, mudah. Ya. Nah, ini sebenarnya bukan persamaan logaritma, tetapi persamaan eksponensial ya. Nah, contoh lagi, misal kita punya apa? 8 pangkat 4X tambah 6 sama dengan 50. Seperti itu. Berapa X-nya? Supaya pangkat ini turun, ya, kita mau take the power down, ya. Caranya membuat pangkat itu turun, yaitu dengan take logarithm to both side. Take log of both side, ya. Tapi lognya basis, tengok ini, 8 pangkat, berarti basisnya 8 saja. Walaupun boleh basis 10, nggak masalah. Tapi kita ambil basis 8 karena ini perpangkatannya basis 8. Jadi logaritma 8, basis 8, 4X tambah 6 sama dengan logaritma 50, basis 8 kembali. Nah, kita tabur seperti tadi, pangkat kita turunkan, 4X tambah 6 dari
log 88 sama dengan log 50 basis 8. Kembali gunakan kalkulator Anda. Kalian bisa gunakan kalkulator, kembali ke sini, tekan ini, log 50. Ya, basis 8. Sangat mudah. Kita ambil tiga angka belakang koma saja. 1,881. Ya. Jadi kita tulis 1,881. Kita tahu tadi bahwa logaritma 8 basis 8 ini berapa? 1 atau unity. Jadi kalau begitu yang tertinggal 4x tambah 6 dikali 1. Tinggal 4x tambah 6 sama dengan 1,881. Nah ini hilangkan 6. Ini lebih 6 ya. Hilangkan, kurangkan 6 kedua ruas. Jadi 4x sama dengan 1,881 dikurang 6. Ya, nanti X sama dengan 1,881 kurang 6 dibagi 4. Ya, tinggal gunakan kalkulator saja. Ya. Satu, nah ini pakai Wolfram Alpha, semua mudah. Lihat, 1,881 dikurang 6 dibagi 4 sama dengan selesai. Ya. Nah, seperti itu, tidak ada sulit, sangat mudah. Jadi X-nya adalah negatif 1,03 ya. 03 gitu, Pak. Min 1,03. Ya. Jadi itu nilai X. Kalau kita punya perpangkatan. Nah, bagaimana jika pangkat itu ada pada kedua ruas? Misalnya, K 3 pangkat 2X tambah 5 sama dengan 7 pangkat 4X tambah 3. Nah, tetap kalian ambil logaritma. Tetapi basisnya berarti tidak bisa. Tidak bisa maksud saya ini sebaiknya ya, basisnya jangan basis 3, jangan basis 7. Karena apa? Dalam hal ini kita punya dua basis yang berbeda. Kita punya two different bases. Dua basis yang berbeda, jadi kita tetap take log basis 10 to both side. Ambil 10. Kedua, basisnya pada kedua ruas ya. Nah, basis 10 itu adalah basis yang lumrah dan ada di kalkulator. Tujuannya mengambil logaritma untuk menurunkan pangkat. Nah, 2x tambah 5 sama dengan logaritma basis 10, 7 kali 4x tambah 3. Yang kita lakukan ini turun, 2x ya, tambah 5, log 3 basis 10, sama dengan ini juga turun, 4x tambah 3, jangan lupa beri kurung, log 7 basis 10. Nah, ini dengan sedikit manipulasi aljabar dan pindah-pindah ruas ya. Ini boleh pindah ke kiri, boleh ke kanan ya, boleh. Nggak apa-apa. Ini di cara cepat lah pindah-pindah ruas ya. Nah, ini kita akan bisa menulisnya menjadi 2x tambah 5 dibagi ini 4x tambah 3. Sama dengan apa? Sama dengan logaritma 7 basis 10 dibagi logaritma 3 basis 10. Oke? Basis 10. Oke. Nah, ini berapa kedua nilai ini? Kedua nilai ini kita hitung dengan aplikasi Wolfram. Oke. Ya, atau dengan kalkulator biasa itu juga tidak ada masalah. Kasih do fraction di kalkulator juga ada begini. Klik ini tadi log berapa? 10, 7 dan 3 ya. Oke, di sini 10 atau kita tidak perlu lagi. Nah, ini sudah ada, ini adalah basis 10. Nah, ini 7 dibagi, kita ambil yang klik ini aja, 3. Ya, kita akan lihat hasilnya. Hasilnya 1,771 ya. Kita tulis 1,771. Nah, kemudian itu apa artinya? Selesaikan persamaan ini dengan mengalihkan ini kalikan ya. Nah, jadi 2x tambah 5 sama dengan 1,771 dikali 4x tambah 3. Buka kurung. 2x tambah 5 sama dengan
1,771 kali 4, ya. 1, kali 4, ini kalkulator di laptop 7,084, ya. 7,084 X, ya, kali masuk, ya. Ini kali ganda. 1,771 kali 3 tadi, ya. Oke, 5,313. 5,313. Nah, sekarang kalian hanya mengumpulkan saja X dengan X di sini. Ya, ini. Ya, pindah-pindah luas, ya. Pindah luas atau ini cara cepat saja ini. Secara aljabar tidak begini ya sebenarnya. Berarti 2X dikurang 7,084X sama dengan 5,313 dikurang 5. Kita lanjut ke sini. Berapa tuh 2 dikurang 7,084? 2 dikurang 7,084. 2,7. Oh, 2, 7,084. 2, ambil lagi, ya. 2 dikurang 7,084. Oke. Min 5,084. Ya. Min 5,084 X sama dengan 0,313. Lalu X-nya berapa? Nah, ini jadi 0,313 dibagi min 5,084. Nah, ini kalianlah itu, ya, tinggal kalkulator itu sendiri. Baik, ini tadi maksudnya menyelesaikan persamaan eksponensial yang sederhana. Caranya seperti itu aja. Sekarang kita lanjut bagian berikutnya, solving logarithm equation, ya, menyelesaikan persamaan logaritma. Kita ingat bahwa formula yang kita perlukan gini, ada formula dasar sekali, ya. Ini formula how to change from logarithm form, ya, to apa? Eksponensial. Inilah dia. Misalnya kita punya logaritma basis A dari Y sama dengan X. Maka cara cepat dan mudah untuk mengingatnya saya selalu berikan seperti ini. Untuk mengubah bentuk logaritma menjadi eksponen, tulis begitu dari mulai basisnya A, power of, itu, ya, cara bacanya. Lalu di sini is, yaitu. Jadi ini tinggal saya tulis. Berapa X-nya? Kan ini mau tanya berapa X-nya. Maka yang kamu lakukan adalah 4 power of 3 is, yaitu X. Jadi 4 pangkat 3 sama dengan X. 4 pangkat 3 bukan 12. 4 kali 4 kali 4, 64 sama dengan X. Jadi X kita 64. Ya, demikian. Bagaimana kalau misalnya di sini 2, di sini pangkat X sama dengan 8. Berapa itu? Nah, sama saja. Ya, buat seperti ini skemanya. Jadi, 2 pangkat X sama dengan 8. 8 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 3. Jadi, kalian sudah sama-sama pada basis. Jadi, X sama dengan 3. Tinggal menyamakan pangkat dengan pangkat, ya. Seperti itu. Satu lagi. Bagaimana kalau kalian memiliki yang ada di sini problemnya? Di sini X-nya di sini, X-nya di sini. Sekarang X-nya pada basis logaritma X. Di sini 5, ya. Eh, Kalau di sini 3, ya. Sini 125. Nah, ini berapa X-nya? Jadi sama caranya seperti ini. Kembalikan begini, power of. Lalu sini is. Jadi X power 3, 125.
125 tuh bisa nggak kalian pikirkan berapa pangkat 3? 5 pangkat 3. Karena X pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3 dan pangkatnya sudah sama, itu artinya X-nya sama dengan 5. Demikian ya. Contoh simpel lagi, kamu punya problem gini. Logaritma uh, 12, berapapun itu terserah, dari 4X tambah 3 sama dengan 2. Berapa X-nya? Nah, kita tinggal putar aja. Seperti ini. Power off. Ya kan? Lalu is. Jadi kalau gitu, kita akan punya 12 pangkat 2 sama dengan 4X tambah 3. Jadi 4X tambah 3, 144. 4X sama dengan 144 dikurang 3, 4X sama dengan 141, X sama dengan 141 dibagi 4. Nah, berapa itu kalian hitung aja. Tetapi ingat, logaritma tidak boleh negatif. Ya, apa yang kamu log, kamu perlu ingat. Jadi, log berapapun ini, 4 misalnya, 2X tambah 8 is valid atau benar only when apa? When yang you take logarithm, yaitu 2X tambah 8, itu more than 0. Itu 2X more than min 8, dan X more than negatif 4. Jadi, this is what we call as a domain. Ya, ini adalah domain dari logaritma. Oke, jadi bagian ini demikian caranya. Sekarang, satu lagi problem. Problem. Ini problem. Misal kamu diberi soal 3,2 log. Lalu di sini 5 ya. Coba 5. Di sini 2,4. Di sini P. Terus tambah 4 sama dengan apa ya? Saya buat sama dengan 7. Berapa P? Berapa nilai daripada P? Find P-nya berapa? Nah, ini seperti apa? Caranya mudah. Hans. Karena ini sudah banyak, maka tentu kalian hilangkan 4. Mungkin ini dulu yang kamu pindah ruas ya. Atau sebenarnya itu nggak pindah ruas. Kurangkan 4. Kedua ruas dikurang 4. Dua ruas dikurang 4. Ini 4 kurang 4 jadi habis. Ruas kiri yang tersisa tinggal 3,2 log 5 2,4 P sama dengan 7 kurang 4 alias 3. Kan demikian? 3. Nah, terus jangan langsung buru-buru dipangkat. Power off. Itu wrong. Nggak boleh. Ya, nggak boleh power off. Yang kalian lakukan, karena di sini ada koefisien di luar yaitu 3,2, kalian harus menghilangkan 3,2. Caranya bagi kedua ruas dengan 3,2. Mungkin kalau kita bilang pindah ruas gitu ya. Atau itu artinya dibagi 3,2. Jadi kalau 3,2 dibagi 3,2 ini kan habis. Jadi ini yang tertinggal apa? Logaritma 5 2,4 P sama dengan 3 dibagi 3,2. Ya, 3, oh sorry, 3 dibagi 3,2. Nah, berapa itu 3 dibagi 3,2? Kita hitung kalkulator aja. 2, 0,9375. 0,9375. Jadi, artinya apa? Logaritma basis 5 dari yang tersisa 2,4 ya, P itu sama dengan 0,9375 ya. Jadi dengan cara yang tadi kamu putar seperti ini, baru boleh begini, power off ya. Lalu sini is itu artinya apa? 5 pangkat 0,9375
sama dengan 2,4 P. Berapa nilai ini? Ini berapa nilainya ini? Letakkan di sini. 5 pangkat 0,9375. Oke, ini dia ya. Ini tulis seperti ini. 5 pangkat 0,9375. Hasilnya berapa itu? Kita akan punya jawaban 4,52. Ya, kita ambil dua ke belakang koma aja. 4,52 ya. Nah, seperti itu. Berarti P sebenarnya berapa? 4,52 dibagi 2,4. Ya. 4,52 dibagi 2,4. Oke, demikian ya. Dibagi 2,4. Nah, kita sudah punya jawaban, yaitu 1,883. Sekitar 1,883. Jadi ini nilai P-nya. Nah, demikian topik yang kita bahas tentang fungsi eksponensial dan logaritma. So, jadi di sini saya mau kasih practice. Nah, jadi solve for X ya. Artinya metode logaritma 4X min 3 sama dengan 6. Yang kedua, 4 pangkat X tambah 7 sama dengan 30 ya. Yang ketiga, soalnya 8,2 log 7 dari 5 kurang 3 sama dengan 22. Nah, cari M. Oh, ini enggak. Jadi kan yang dapat saya sampaikan tapi tidak ada tapi kita juga harus tidak